Siap, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Prapanca, dokter, profesor. Izin, hari ini saya akan mempresentasikan jurnal reading saya yang berjudul Indeks Nutrisi Prognostik dan Prognosis pada Karsinoma Sel Ginjal, Tinjauan Sistematis dan Meta-Analysis. Jadi, jurnal ini berasal dari Urologic Oncology Seminar and Urology Investigation yang dikeluarkan pada tahun 2021 dengan desain yang sistematis dan meta-analysis dari indeks Scopus jurnal ini Q1. Untuk pendahuluannya sendiri, kejadian RCC atau renal cell carcinoma ini adalah telah meningkat selama 3 dekade terakhir dan hasil pengobatan pada pasien yang sudah dirawat dalam jangka panjang itu masih belum menunjukkan hasil yang begitu baik secara klinis. Bukti terbaru menunjukkan bahwa status gizi dan imunologi pada pasien renal cell carcinoma atau RCC dapat memprediksi hasil jangka panjang, perkembangan kanker, dan kelangsungan hidup pasien setelah dilakukannya pengobatan. Untuk PNI sendiri atau Prognostic Nutritional Index, itu adalah jumlah sel limfosit serum dan tingkat albumin serta biomarker untuk RCC. Sehingga variasi dalam desain penelitian ini juga menggunakan cohort serta faktor lain pada penelitian. Untuk dengan demikian, meta-analysis untuk menilai secara sistematis dan komprehensif nilai prognosis PNI pada pasien dengan RCC, lebih khusus lagi untuk mengevaluasi kemampuan dari prognostic nutritional index untuk memprediksi kelangsungan hidup secara keseluruhan, baik secara kelangsungan hidup pasien. Bahan dan metode sendiri itu ditinjau sistematis sesuai dengan kaidah Prisma dengan menggunakan pencarian literatur yang komprehensif menggunakan PubMed, Perpustakaan Cochrane, Central Research, dan database dari MDS. Pencarian tersebut menggunakan kata kunci untuk RCC, prognostik, dan prognostic nutritional index. Jadi kriteria dan definisi inklusi tadi didefinisikan berdasarkan kadar albumin serum dan jumlah limfosit dengan menggunakan rumus 10 dikali albumin serum ditambah dengan 0,005 dikali jumlah limfosit total per 1 ml darah sel darah tepi. Untuk OS atau overall cancer survival sendiri didefinisikan sebagai interval antara perawatan medis dan kematian akibat kanker atau tindak lanjut sampai dengan tahapan terakhir. Sedangkan untuk RFS atau recurrent survival cancer diukur dari tanggal pengobatan kuratif sampai dengan terjadinya kekambuhan. Untuk studi ini dimasukkan memenuhi dalam 3 kriteria. Yang pertama, 1, perawatan terbatas pada pembedahan terapi target atau imunoterapi. Yang kedua, PNI itu diukur sebelum pengobatan dengan jumlah pasien yang dilaporkan sesuai dengan nilai PNI. Dan untuk yang ketiga, itu desain penelitian ini adalah uji klinis dan penelitian prospektif atau retrospektif yang diterbitkan sebagai artikel asli atau komunikasi singkat. Bahan dan metode, data berikut diperoleh dari 1, informasi penelitian, termasuk di dalamnya disebutkan nama penulis, lokasi penelitian, ukuran kelompok, dan periode pendaftaran pasien. Yang kedua, itu karakteristik pasien, di mana di dalamnya juga termasuk dari jenis kelamin, usia, masa tindak lanjut, dan metode pengobatan. Yang ketiga itu karakteristik RCC. Dr. Erik, ini banyak yang mengganggu suara dari mana ya? Kayak Siap, dokter. Nah, suara burung tadi itu cuit-cuit. Sudah? Oke, dilanjut ya. Siap, dokter. Izin untuk selanjutnya, karakteristik RCC itu termasuk jenis tumor, stadium dengan adanya metastasis yang jauh. Selanjutnya itu ada PNI dan kelangsungan hidup. Jadi data ini dikumpulkan berdasarkan hazard ratio dengan
confident interval itu 95% sesuai dari setiap studi yang memenuhi syarat dan mengevaluasi nilai prognostik dari PNI sendiri. Untuk heterogenitas di antara studi ini dievaluasi menggunakan uji Cochrane dan statistik yaitu Huygens. Untuk analisis statiknya, nilai P kurang dari 0,10 dari uji Cochrane itu dianggap signifikan secara statistik, dan untuk nilai I lebih dari 50 itu dianggap heterogenitas substansial di antara penelitian. Untuk metode efek acak ini menghitung SDM yang dikumpulkan menggunakan potensi sumber heterogenitas yang diselidiki menggunakan analisa subkelompok dan meta-regresi. Jadi untuk semua uji statistik di sini menggunakan dua sisi dengan nilai P 0,05 yang dianggap signifikan secara statistik. Untuk biasnya publikasi ini dinilai menggunakan uji Eiger dan evaluasi visual plot corong. Kemudian untuk asesmen kualitasnya ini menggunakan skala penilaian kualitas dari Newcastle Ottawa atau NOS. Studi dengan nilai NOS lebih dari 7, untuk skala penilaiannya 0 sampai 9, itu dianggap studi yang berkualitas dari data abstrak kontrasi yang didefinisikan sebagai kualitas yang rendah. Di sini ada diagram alur penelitian. Jadi pencarian literatur awal itu mengidentifikasikan 50 studi didapatkan dari PubMed 69, Embase 36, dan Cochrane Database of Systematic Review itu 0 tadinya. Dari jumlah tersebut diinklusikan 34 studi yang dikeluarkan berdasarkan judul dan abstrak mereka. 8 diantaranya dikeluarkan karena alasan yang pertama itu abstraknya konferensi, yang kedua topik yang tidak terkait dengan penelitian, dan yang ketiga itu kurangnya nilai PNI serta tidak sampainya untuk confidence intervalnya sebesar 95%. Secara total, 9 penelitian retrospektif memenuhi kriteria inklusi yang berisi data dari 5.976 pasien renal cell carcinoma. Dapat di gambar 1. Untuk karakteristik studinya sendiri, dari 9 penelitian yang digunakan dan dianalisis, dirangkum dalam tabel, itu 3 penelitian dilakukan di negara-negara barat, termasuk Austria dan Amerika Serikat, sedangkan sisanya dilakukan di negara-negara timur, termasuk Korea dan China. 5 dari studi cohort itu mendaftarkan lebih dari 350 pasien dan 4 lainnya mendaftarkan kurang dari 350 pasien. Selanjutnya, 8 dari 5 studi menilai prognostik PNI untuk overall cancer survival dan recurrent free survival cancer masing-masing dengan nilai cut off berkisar antara 41 sampai dengan 51. Skor NOS dari semua studi ini berkisar dari 5 hingga 7, yang artinya bahwa kualitas metodologis dari studi ini dianggap sedang hingga tinggi secara kualitas. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu adalah gambar A, itu meta-analisis yang mengungkapkan bahwa PNI atau Prognostic Nutritional Index praperawatan yang rendah secara signifikan terkait dengan OS atau overall cancer survival yang tidak menguntungkan, dengan hasilnya hazard rasionya 1,68 dan C-nya 95% dengan hasil P 0,01 dikali 2 0,359. Untuk gambar yang B sendiri itu menyelidiki hubungan antara PNI sebelum pengobatan dengan recurrent survival cancer yang menurut perkiraan akhir dikumpulkan sehingga
didapatkan hasil adanya hubungan yang signifikan antara PNI, praperawatan yang rendah, dengan recurrent free survival yang buruk. Untuk dengan nilainya 0,01 dikali 2 sama dengan 0,299. Dari hasil penelitian ini didapatkan sejauh studi ini adalah studi meta-analysis yang pertama yang secara komprehensif dan sistematis mengevaluasi hubungan antara PNI dan hasil klinis pasien dengan RCC. Kemudian, menurut perkiraan, akhir yang dikumpulkan didapatkan hasil adanya hubungan yang signifikan antara PNI, praperawatan yang rendah, dengan recurrent cancer survival yang buruk. Dari hasil analisa kelompok ini mengungkapkan tidak ada pengaruh faktor-faktor pada nilai prognosis PNI, baik secara overall cancer survival maupun recurrent survival. Untuk diskusi pada kasus ini, PNI merupakan gabungan informasi tentang tingkat albumin serum dan jumlah limfosit. PNI juga pertama kali digunakan untuk mengevaluasi peradangan pada status gizi pasien yang sedang menjalani operasi gastrointestinal. Dari hasil studi ini menunjukkan bahwa PNI yang rendah itu dikaitkan dengan perkembangan penyakit dan prognosis yang buruk pada pasien dengan RCC lanjutan, serta akan meningkatkan risiko kekambuhan kanker pada pasien dengan renal cell carcinoma. Hasil ini menyarankan bahwa PNI menjadi faktor prognostik yang menjanjikan atau bisa dapat memandu untuk pengambilan keputusan klinis, serta bisa digunakan untuk memperkirakan hasil klinis pasien renal cell carcinoma. Kadar albumin dan limfosit yang rendah yang menyebabkan nilai PNI yang rendah itu dapat menyebabkan perkembangan tumor dan menyebabkan perkembangan tumor, progresi, dan metastasis yang lebih lanjut. Karena prognosis RCC tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor, model prognostik dengan banyak faktor digunakan dalam pengaturan klinis pada studi ini. Untuk keterbatasan penelitian sendiri, nilai PNI tidak dapat diterima secara universal pada penelitian ini karena masih nilai batasnya itu masih kurang. Untuk prognosis pasien RCC itu dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengobatan dengan kemoterapi atau terapi target, tetapi faktor tersebut tidak dipertimbangkan atau dimasukkan di dalam penelitian. Kemudian desain penelitian, karakteristik pasien klinis, dan durasi tindak lanjut bervariasi itu di seluruh penelitian di berbagai data yang diambil dari penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan hasil meta-analysis ini mendorong penerapan PNI menjadi penggunaan rutin untuk memprediksi kekambuhan tumor dan kelangsungan hidup pasien renal cell carcinoma atau RCC, yang berfungsi sebagai penanda prognostik yang sederhana dan bisa dipakai secara kuat pada pasien dengan renal cell carcinoma. Kemudian untuk critical appraisal-nya, are the result of the review is valid? Jadi what the question of the systematic review? Jadi pasien yang diteliti dalam studi ini menggunakan data 5.976 pasien yang terdiagnosis renal cell carcinoma dari 9 studi retrospektif, observasional, dan kasus kontrol yang dilakukan dari pencarian literatur dari PubMed, Cochrane, dan Embase. Untuk intervensinya sendiri itu menggunakan intervensinya pre-treatment PNI, perbandingannya tidak dibandingkan dengan studi lain. Untuk hasilnya sendiri, prognosis kekambuhan tumor dan kelangsungan hidup pada pasien untuk outcome-nya. Okay. It's unlikely that important relevant studies were missed. Jadi untuk pencarian literatur dilakukan dari PubMed, Cochrane, dan Embase dari awal hingga 1 Mei tahun 2020 tanpa batasan bahasa.
Jadi studi tambahan ini diidentifikasikan menggunakan pencarian yang secara manual, ditinjau secara sistematik, sesuai dengan pedoman PRISMA atau Privet Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi ada dua penulis dari SEK and DIC, kemudian secara independen melakukan review mengenai karakteristik studi yang masuk ke dalam kriteria untuk analis lebih lanjut. Dengan demikian, seluruh penelitian yang relevan dan sesuai kriteria inklusi sudah dimasukkan ke dalamnya. Nah, kemudian ada lanjut dengan critical appraisal-nya, kriteria pemilih untuk semua inklusi dan eksklusi diuraikan dan dijelaskan dengan tepat, yang meliputi kriteria inklusi yang digunakan. Yang pertama adalah pengobatan terbatas pada pembedahan, terapi target, atau imunoterapi. PNI sendiri diukur sebelum pengobatan dan jumlah pasien dilaporkan sesuai dengan nilai PNI. Yang ketiga, desain penelitian yang diambil adalah uji klinis dan prospektif atau retrospektif yang diterbitkan sebagai artikel asli. Where the include study sufficiency valid for the type of question asked? Ya, karena meta-analysis dan review sistematis ini menggunakan SCORE NOS atau Newcastle Ottawa Score lebih dari 7 dengan skala pengukurannya 0 sampai 9, yang artinya itu adalah untuk mendapatkan artikel yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, where the results similar from study to study untuk analisis subkelompok dengan uji Cochrane, X2 dan statistik I2 hygiene mengungkapkan adanya heterogenitas data namun tidak berpengaruh pada nilai prognostik PNI untuk overall survival atau recurrent cancer survival. What the result? Pada akhirnya PNI yang rendah dikaitkan dengan perkembangan penyakit dan prognostik yang buruk pada pasien dengan RCC lanjutan, serta akan dapat meningkatkan risiko kekambuhan kanker pada pasien dengan renal cell carcinoma. Kemudian, PNI menjadi faktor prognostik yang menjanjikan yang dapat memandu pengambilan keputusan klinis dan memperkirakan hasil klinis pada pasien dengan diagnosis renal cell carcinoma. Untuk pengukurannya sendiri ini menggunakan kadar albumin dan limfosit yang didefinisikan untuk albumin dan limfosit yang rendah menyebabkan nilai PNI yang rendah, sehingga dapat menyebabkan perkembangan tumor, progresi, dan metastasis yang lebih cepat. Karena prognosis RCC tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu faktor, model prognosis dengan banyak faktor digunakan dalam pengaturan klinis. Untuk eksplorasi heterogenitas sendiri diuji dengan seperti yang saya sebutkan tadi, uji Cochrane X2 dan statistik I2 hygiene yang mengungkapkan adanya heterogenitas data namun tidak berpengaruh pada nilai prognosis PNI itu sendiri. Izin, terima kasih dokter, mohon asupan dokter. Baik, terima kasih Dr. Erik atas presentasinya. Kita buka untuk pertanyaan atau saran, mungkin dari rekan-rekan residen atau trainee, ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini merupakan pembacaan jurnal systematic review dan meta-analisis. Kalau tidak ada, mungkin dari konsulen juga ada pertanyaan. Mungkin bisa ditunjukkan untuk forest plot dari meta-analisis yang dilakukan pada penelitian ini. Oke, sebelumnya yang forest plot. Ya, ini. Ini apa yang dilakukan di meta-analisis pada ini? Nggak terlalu jelas ya gambarnya. Skor PNI rendah dan tinggi dan kaitannya dengan outcome-nya. Izin dokter, izin untuk menjelaskan apa yang di dalam jurnal ini dokter. Jadi untuk yang tabel A sendiri itu untuk PNI dengan
overall cancer survival. Jadi untuk gambar A itu studi meta-analisis ini mengungkapkan bahwa PNI atau prognostic nutritional index praperawatan yang rendah secara signifikan itu berkaitan dengan overall cancer survival yang tidak menguntungkan, dokter. Dengan Yang hasil overall survival yang lebih rendah ya. ya betul, dokter. Overall survival di sini 5-year survival atau overall survival? Oh, ini OS ya. Biasanya OS itu dalam kurva ya. Siap, dokter. Meta-analisis hubungan kelangsungan hidup pada kelangsungan hidup atau bebas penyakit kekambuhan. Oke. Kemudian untuk definisi PNI sendiri gimana? Kalau dalam berbagai penelitian ini kan berbeda-beda. Kalau ada cara menentukannya nggak rendah dan tingginya? Izin dokter, untuk PNI-nya sendiri itu izin saya belum begitu paham, dokter, untuk cara menentukan di berbagai penelitian yang lain, dokter, karena di penelitian ini disebutkan itu untuk standar dari penelitian di berbagai negara yang dilakukan itu menggunakan hanya disebutkan untuk cakupan bahasanya tidak terbatas, dokter, tetapi tidak disebutkan untuk standar-standar yang digunakan, dokter. Izin, dokter. Iya, ada beberapa cara melakukan meta-analisis dari scoring system ini ya. Nanti ada beberapa cara untuk jadi meta-analisis itu kan dari systematic review kemudian dilakukan meta-analisis. Nah, itu biasanya tiap-tiap peneliti, kalau ini kan yang dimasukkan ada berapa nih? 2, 3, 4, 8 ya, 8. Nah, masing-masing peneliti kadang memberikan skor atau kriterianya itu beda-beda. Nah, itu ada beberapa caranya untuk memasukkannya. Nah, ini kemudian pada yang sisi kiri yang A ini kan, jadi itu ada hazard ratio, nanti 5% CI, kemudian range-nya. Nah, itu nanti kan biasanya kalau cancer itu biasanya 5 years survival, nanti hazard ratio-nya. Kalau skor PNI-nya rendah, kemudian dia bebas penyakit dalam 3 atau 5 tahun atau 10 tahun gitu, risikonya berapa gitu. Terus nanti bisa digabungkan berdasarkan ini bobot dari penelitiannya itu, HR-nya, skornya, nanti 5% CI-nya sama jumlah sampelnya. Nah, itu yang menyebabkan kita nanti bisa memberikan suatu kesimpulan akhir apakah dari berbagai penelitian ini itu bisa disimpulkan atau tidak. Selain itu juga perlu diperhatikan skor heterogeneity-nya. Yang ini berapa yang kiri nih? Untuk yang kiri, dokter, untuk I kuadratnya berapa? izin, dokter, maaf putus-putus, dokter. Putus-putus ya. Untuk heterogeneity-nya yang kiri ini berapa? Izin untuk yang kiri, dokter, untuk yang tabel A Enggak itu kelihatan. Oke. Iya, I square-nya berapa nih? 92% ya? 0,3. Oke, masih bisa di ini ya. Ya, kemudian kalau yang kanan ini apa? Jadi untuk yang kanan sendiri, dokter, ini di studi ini itu untuk mencari hubungan antara PNI sebelum pengobatan dengan recurrence disease recurrence ya. Risiko terjadinya kekambuhan ya. Kalau ini survive dan tidak, ini recurrence. Nah, dari kesimpulannya ini juga skor PNI yang rendah itu recurrence-nya lebih tinggi ya. Tinggi, betul, dokter. Untuk data yang diteliti itu dari 5 penelitian yang melibatkan 3.515 pasien yang terdiagnosa dengan renal cell carcinoma, dokter. Oke, ya. Oke.
Kalau di ini, kalau misalnya kita ingin melihat penerapannya di sini, kalau di sini dilakukan penilaian juga nggak untuk PNI ini sebelum terapi pada pasien dengan RCC? Izin dokter, untuk penerapan di sini mungkin belum dokter, izin dokter. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, untuk terjadinya recurrence atau survival, disease free survival, itu kan biasanya tidak hanya dipengaruhi oleh nutrisi, PNI score ini, misalnya ada stadium, ada ini gimana dalam meta analisis ini bisa melakukan analisis lebih lanjut sehingga bahwa skor PNI ini sebagai independent factor untuk terjadinya bahwa PNI yang rendah ini merupakan faktor risiko terjadinya prognosis yang lebih buruk pada pasien renal RCC. Ada stratifikasi stadium, tumor location, tumor size gitu enggak? Izin dokter, untuk itu sebentar. Jadi untuk dari studi ini itu disebutkan termasuk karakteristik RCC-nya sendiri, termasuk jenis tumor, stadium dan disertai dengan metastasisnya dokter. Oke. Ada matching score gitu enggak ya? Karena ini beda ya, meta-analisis ya. Baik, mungkin itu dok pertanyaan dan ini diskusi dari saya, Dokter Kumca. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi dari konsulen yang lain? Ya, terima kasih dokter. Dari saya tidak ada, kemarin sudah mengikuti dari awal ya. Jadi ini sebenarnya PNI ini kan nutrisinya yang dinilai ya. Iya dok, PNI sebelum mulai terapi pada baseline. Itu coba dilihat keterbatasan penelitian. Jadi ini penting ini, coba dibaca. Jadi untuk keterbatasan penelitian sendiri, yang pertama itu nilai batas PNC yang dapat diterima secara universal pada penelitian ini dianggap masih kurang. Yang kedua, itu prognosis pasien RCC dipengaruhi oleh faktor lain juga, seperti pengobatan dengan kemoterapi atau terapi target, serta terapi faktor tersebut itu untuk yang terapi target atau kemoterapi itu tidak dipertimbangkan di dalam studi ini. Terus untuk desain penelitian, karakteristik pasien klinis dan durasi tindak lanjut ini bervariasi di seluruh penelitian, yang artinya artinya banyak faktor biasnya, izin dokter mungkin. Profesor. Sekarang menurut pendapat Anda bagaimana? Sekarang kan faktor prognostik itu ada yang baku ya, yang baku itu mesti ada TNM dan sebagainya. Dan ada yang tambahan. Kemudian yang ini bagaimana tambahan ini? Jadi menurut pendapat Anda bagaimana? Masih segera dipakai atau tidak? Atau gimana? Ya, terima kasih Prof. Menurut saya ini bisa dijadikan untuk penanda prognostik yang sederhana untuk pasien-pasien dengan renal cell carcinoma, tetapi di penelitian ini juga masih mempunyai keterbatasan seperti yang beberapa poin untuk yang staging tumor, kemudian lokasi dan lain sebagainya, Prof. Izin mohon asupan, Prof. Ya, kalau menurut saya, kalau Anda ingin jadi yang penting itu faktor prognostik yang baku tadi harus ada. Ya, kalau Anda akan mengadakan penelitian sendiri misalnya,
yang baku itu harus ada. Kemudian kalau Anda memasukkan ini PNI atau apapun, itu ya nanti dimasukkan tapi di dalam multivariable analisis jadinya ya. Jadi ini nanti akan kelihatan ya. Tapi tidak apa-apa, ini suatu suatu pandangan bahwa PNI bisa ada artinya nanti. Tapi harus diingat tetap bahwa itu ada faktor prognostik yang baku ya. Kemudian yang lain-lainnya kalau masuk di dalam multivariable analisis. Itu aja dari saya, Pak Lukman. Terima kasih Prof atas diskusi dan sarannya. Iya, emang ini dari salah satu kelemahan dari penelitian ini ya, meta-analisis, ada generalisasi dari berbagai penelitian yang dianggap sama, tapi penghitungannya berbeda, tetapi ada faktor-faktor lain yang belum diperhitungkan dari penelitian ini. Mestinya ada beberapa atau banyak pasien mendapatkan kemoterapi. Di negara maju juga banyak yang mendapatkan pada RCC ini banyak mendapatkan tyrosine kinase inhibitor yang tentu saja itu mungkin akan memperbaiki OS, tapi ada sebagian pasien lain yang tidak mendapatkan yang mungkin akan juga mempengaruhi overall survival atau kekambuhan pada penelitian pada pasien-pasien tersebut. Ini yang harus kita perhatikan apabila kita akan menggunakan PNI ini sebagai faktor prognosis. Ada beberapa kelemahan dari penelitian ini. Ya, kemudian juga dari desain penelitiannya mungkin berbeda-beda. Ada yang retrospektif cohort, ada yang prospektif. Jadi ada beberapa kelemahan penelitian yang belum perlu dipertimbangkan dalam menarik kesimpulan dari meta-analisis ini. Yeah. Oke, saya kira cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan dan diskusi lebih lanjut, terima kasih Dr. Erik atas presentasinya. Terima kasih Dokter. Ya, nanti bisa diperdalam lebih lanjut mengenai meta-analisis, cara membaca forest plot, kemudian juga heterogenitas dan lain-lain serta prisma ya. Oke, makasih banyak. Saya tutup untuk pembacaan jurnal ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter. Terima kasih Dr. Lukman. Iya, sama-sama Dok. Izin live. Iya. Mohon izin untuk menutup link Zoom dalam ketiga. Terima kasih.